Hai, saya Lukman, absen 21. Dan ini adik saya. Hai, nama saya Zidan, absen 19. Dan ini kakak kita. Hai, saya Diana, absen 9. Amboy, aduh, bunda. Bos, janganlah kau kacau bunda nih. Hai, saya Nisa, absen 5. Hai, saya Wanda, absen 33. Dan kita semua akan presentasi tentang negara berkembang Malaysia. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas negara berkembang, yaitu Malaysia. Nah, topik pembahasan yang akan kita bahas di presentasi kali ini adalah pertama, identitas negara Malaysia. Yang kedua, kenali Malaysia. Di sini ada beberapa poin. Pertama, ada fiskal, ekonomi, sosial budaya. Lalu yang ketiga, keunikan Malaysia. Yang keempat, kenapa Malaysia masuk dalam negara berkembang. Yang kelima, fun fact. Yang keenam, iconic place. Jadi yang pertama yaitu identitas negara. Sistem kerajaan. Kode pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali di antara raja negara-negara bagian pemerintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang Tuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Yang kedua, jata negara. Lambang Malaysia atau disebut jata negara di Malaysia terdiri dari perisai yang ditopang 2 harimau. Di atas perisai terdapat bintang dan bulan sabit berwarna kuning. Di bawahnya terdapat pita dengan semboyan negara. Foto semboyan bersekutu bertambah mutu ditulis dengan huruf Latin di sebelah kiri dan huruf Jawi di sebelah kanan pita berwarna kuning pada bagian bawah lambang. Selanjutnya, ibu negara. Ibu negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah ibu kota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak lain dipandang sebagai ibu kota administratif pemerintahan Persekutuan Malaysia. Untuk selanjutnya yaitu bahasa resmi Melayu.
mata uang negara Malaysia yaitu ringgit. Inilah negaraku. Selanjutnya adalah kenali Malaysia. Yang pertama ada keadaan fisikal atau kondisi fisik di negara Malaysia, dan di mana negara Malaysia ini terletak di letak astrologis sekian, dan kemudian Malaysia terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki total luas wilayah sekitar 330.300 km persegi. Dan Malaysia memiliki dua kawasan wilayah teks. Kawasan wilayah pertama adalah Malaysia Barat. Malaysia Barat ini terkenal dengan semenanjung Malaysia. Sudah memiliki letak astrologis sekian, dan kemudian ada batas sebelah utaranya ada Thailand. Selanjutnya adalah batas sebelah selatan ada Singapura dan Indonesia dan negara kita. Kemudian batas sebelah baratnya ada Indonesia juga. Batas sebelah timur ada Indonesia lagi. Kemudian Thailand, Kamboja, serta Vietnam. Pulau Malaysia kedua adalah Malaysia Timur, di mana Malaysia Timur ini wilayahnya tersebar yang konser di Sabah dan Sarawak. Ini tuh ada letak astrologisnya sekian, dan juga batas sebelah utaranya adalah Laut Cina Selatan, batas sebelah selatannya Indonesia, sebelah baratnya Indonesia lagi, dan juga batas sebelah timur ada Filipina. Selanjutnya adalah keadaan ekonomi. Malaysia merupakan ekonomi negara terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ketiga keempat di dunia. Inflasi yang terjadi di Malaysia hanya sekitar 0,4%, serta angka kemiskinan hanya sebesar 3,5%. Maka uang yang digunakan secara resmi di seluruh Malaysia adalah ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kaju, serta produk olahannya, yang karet dan juga tekstil. Selanjutnya, keadaan sosial. Nah, di sini keadaan sosialnya adalah penduduk asli dari Malaysia. Penduduk asli Malaysia merupakan sekumpulan etnik pribumi yang telah mendiami semenanjung Malaysia sejak zaman purba. Mereka terdiri dari berbagai suku dan komunitas seperti orang Semai, orang Penia, orang Jahai, dan banyak lagi. Isu-isu penduduk asli. 1. Pembelian hak tanah adat. Yang kedua, akses pendidikan. Ketiga, akses kemajuan ekonomi. 4. Pengelolaan dan pemeliharaan budaya dan tradisi. Lalu, seiring berkembangnya waktu, permasalahan tersebut bukannya berhenti malah semakin melebar hingga menjadi isu sosial yang ada di Malaysia. Langkah-langkah pemerintah. 1. Penyelarasan dasar awal. Yang kedua, penguatan undang-undang. Yang ketiga, program kesadaran dan pendidikan awal. Keempat, program pembangunan bersepadu dan bertukaran pengetahuan. Yang kelima, program latihan kemahiran. 6. Program bantuan sosial, bantuan salah hidup, BSH, program perselisihan, dan bantuan khas bagi golongan berpendapatan yang rendah. Yang ketujuh, program transformasi ekonomi dan pelan pembangunan 5.
Untuk yang selanjutnya merupakan keadaan budaya negara Malaysia. Yang pertama, negara Malaysia memiliki kebudayaan yaitu tari makyong. Tari makyong sendiri adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Nah, tarinya itu seperti ini ya. Ini sebuah gambaran saja. Nah, di zaman dahulu, pertunjukan makyong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen. Selanjutnya, merupakan rumah Melayu Sarawak. Yang kedua, kebudayaan negara Malaysia memiliki rumah Melayu Sarawak. Nah, rumahnya itu seperti ini. Ciri-cirinya itu tangganya tinggi, terus rumahnya itu panjang dan pintunya banyak. Macam rumah Upin-Ipin ya? Iya. Yang ketiga yaitu kebaya labu konon. Kebaya labu konon ini memiliki makna, yaitu mengurung orang yang memakainya agar terhindar dari aib dan malu, dan juga dari fitnah dan malapetaka. Selanjutnya, yang keempat yaitu gendang Melayu. Gendang Melayu adalah nama alat musik yang banyak digunakan oleh masyarakat Melayu, dan alat musik ini sangat populer di Indonesia yang bertempat di Palembang dan Bangka Belitung. Alat musik ini merupakan jenis membranofon yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan. Selanjutnya yaitu nasi kandar. Nasi kandar merupakan makanan terfavorit di Malaysia. Makanan ini berasal dari wilayah Pulau Pinang, Malaysia, dan makanan ini memiliki perpaduan antara Melayu dengan India. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu kenapa Malaysia bisa menjadi negara berkembang. Oke, alasan Malaysia dulu menjadi negara maju dan Malaysia masih menjadi negara berkembang itu karena pendapatan per kapitanya masih di bawah $15.375 Amerika Serikat. Faktanya, pada tahun 2020 pendapatan per kapita Malaysia masih di bawah angka tersebut, yakni sekitar $5.110 Amerika Serikat. Walaupun pada tahun 2020 Malaysia masih termasuk menjadi negara berkembang dalam beberapa tahun mendatang, bisa saja negara Malaysia bisa menjadi negara maju dengan catatan mengalami perkembangan pendidikan serta peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan dan mencapai kriteria negara maju. Kita selanjutnya yakni tempat ikonik di negara Malaysia. Mari kita lihat. Nah, yang pertama ada Menara Kembar Petronas. Ini fotonya. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004. Menara ini terletak di kota Kuala Lumpur. Selanjutnya ada Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur juga disebut sebagai KL Tower, adalah sebuah menara komunikasi yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang ketiga ada Aquaria KLCC. Aquaria KLCC adalah sebuah akuarium besar yang terletak di bawah Kuala Lumpur Convention Centre di dalam pusat kota Kuala Lumpur di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang selanjutnya adalah Batu Caves. Nah, Batu Caves adalah sebuah bukit kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil gua terletak di distrik Gombak, Selangor, Malaysia. Di sini kita sudah pernah ke Malaysia. Buktinya di sini. Di sini ada Zidan di atas, lalu di sini ada Wanda, di sini ada kita bertiga, Lukman, Anissa, dan Diana. Ini tandanya kita juga pernah ke Batu Caves di Malaysia. Jadi no tipu-tipu tekstil dari kita. Testimoni dari kita. Lalu yang selanjutnya adalah Wihara Kek Lok Si. Wihara Kek Lok Si adalah sebuah wihara yang terletak di air hitam, Penang, menghadap laut dan memiliki pemandangan yang mengesankan dan merupakan salah satu wihara yang terletak di pulau, ya, terkenal di pulau. Lalu selanjutnya adalah Bukit Bintang. Bukit Bintang, Kuala Lumpur merupakan distrik populer yang ada di Malaysia. Tempat ini terkenal dengan surganya belanja dan tempat liburan. Daerah ini selalu ramai oleh wisatawan dari mancanegara maupun lokal.
Tempat ini terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu ibu kotanya Malaysia. Nah, Langkawi Sky Bridge. Jembatan langit Langkawi atau Langkawi Sky Bridge adalah jembatan kabel cancang melengkung, ini lengkung, yang diperuntukkan khusus pejalan kaki dengan panjang 125 meter di Malaysia. Bayangkan 125 meter. Tempat ini terletak di atas permukaan laut di puncak gunung Mai Cincang di Pulau Langkawi, sebuah pulau di Kepulauan Langkawi. Yang selanjutnya ada fun fact negara Malaysia. Yang pertama yaitu gelar tun. Tun adalah gelar tertinggi di negara Malaysia. Gelar tun hanya boleh diberikan oleh yang agung atau setara dengan Lord United Kingdom. Selanjutnya yaitu kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah adalah kesultanan awal di Semenanjung Malaya yang merupakan kesultanan tertua di dunia. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1136. Kesultanan yang tadinya berkaitan dengan dinasti Hindu pun berubah menjadi kesultanan Islam. Selanjutnya adalah Sarawak Chamber. Malaysia memiliki dua